Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Surat Al-Ikhlas diturunkan. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekkah. Surat ini menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran yang isi ayatnya membahas mengenai konsep ketuhanan dan keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekkah, maka termasuk kategori surat Makkiyah. Secara sederhana, surat Al-Ikhlas artinya keesaan Allah. Sedangkan dalam makna yang lebih luas, surat ini memberikan penegasan mengenai keesaan dan kebesaran Allah, sembari menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah. Wirid Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas seringkali dibaca ketika saat zikir, wirid maupun dalam pengajian. Menurut Abu Abdillah dalam argumen Ahlu Sunnah wal Jamaah, wirid adalah amalan yang biasanya dilakukan setelah menunaikan ibadah sholat. Ada berbagai macam bacaan yang dipakai dalam wirid setelah sholat. Salah satunya surat Al-Ikhlas. Mengamalkan wirid surat Al-Ikhlas setelah salat memiliki banyak manfaat yang perlu diketahui umat muslim. Keutamaan orang yang mengamalkan wirid Al-Ikhlas sebanyak 313 kali adalah akan dipelihara dari sifat jahatnya manusia, jin, dan setan. Selain itu, manfaat wirid surat Al-Ikhlas 100 kali juga tidak kalah besar. Seseorang yang mengamalkan bacaan Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, maka Allah menjanjikannya kedamaian saat wafat, yakni sebanyak 70.000 malaikat akan turut menyalatkan setelah wafat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, malaikat Jibril menyampaikan kabar kepada Rasulullah saat melihat matahari yang bersinar lebih redup dari biasanya. Sesungguhnya itu Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi, dia telah meninggal dunia pada hari ini di Madinah, maka Allah mengirimkan kepada yang sebanyak 70.000 malaikat untuk menyalatinya. Penjelasan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas memiliki arti memurnikan keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keesaan Allah serta menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah. Adapun untuk lebih memahami, berikut jelaskan isi kandungan surat Al-Ikhlas. 1. Makna ayat 1. Surat Al-Ikhlas ayat 1 menjelaskan tentang makna bahwa Allah Maha Esa. Allah satu dan tunggal, hanya satu-satunya Tuhan yang pantas disembah, dan bagi orang yang mempersekutukan Allah akan mendapat dosa yang sangat besar. 2. Makna ayat 2. Surat Al-Ikhlas ayat 2 menjelaskan tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang paling baik dan bagus. Dalam ayat ini, surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang salah satu sifat Allah, yaitu As-Samad. As-Samad memiliki arti maha dibutuhkan, yaitu Allah sebagai satu-satunya tempat meminta para hambanya. Makna ayat 3. Surat Al-Ikhlas ayat 3 menjelaskan tentang Allah tidak seperti makhluk yang diciptakannya. Dia tidak memiliki keluarga selayaknya makhluk yang terdiri dari anak, ayah, istri maupun ibu. 4. Makna ayat 4. Surat Al-Ikhlas ayat 4 menjelaskan bahwa Allah tidak sama dengan semua makhluk, yaitu tidak ada seorang pun tandingan dari makhluknya yang dapat menyaingi atau menyamai kedudukan Allah. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang ajaran tauhid kepada Allah, yakni konsep dalam akidah Islam yang menyatakan tentang keesaan Allah. Secara keseluruhan, surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keesaan Allah, bahwa Allah tidak mempunyai sekutu atau serupa. Allah satu dari segi zat, dengan makna bahwa tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah, sebab zat Allah bukanlah benda atau tidak disifati dengan sifat-sifat benda, karena Allah lah yang menciptakan seluruh benda beserta segenap sifat-sifatnya. Pesan surat Al-Ikhlas. Salah satu pesan yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas adalah tentang keesaan dan kekuasaan Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang satu, tempat semua makhluk bergantung, tidak beranak dan diperenakan, serta tidak ada sekutu apapun baginya.
Adapun pesan-pesan pokok surat Al-Ikhlas adalah sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa Allah Maha Esa. Manusia seharusnya meminta segala sesuatunya hanya kepada Allah, karena Allah merupakan Sang Pencipta Tunggal yang bersifat esa. 2. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. 3. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai dan menandingi Allah. Surat Al-Ikhlas berisi pesan iman kepada Allah yang Maha Esa, yang mana hanya Allah sebagai tempat semua makhluk bergantung dan yang dapat dimintai pertolongan. Terima kasih sahabat. Semoga kita semua masih tetap dalam ridhonya Allah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Irwan Story. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.